9 orang pendaki ditemukan tewas dengan kondisi yang gak masuk akal. Kalian pernah dengar? Ada sebuah kejadian misterius yang terjadi di pegunungan terpencil, di mana ada 9 orang pendaki yang ditemukan tewas dengan kondisi yang gak masuk akal. Ini bukan cerita film atau cerita fiksi belaka, tapi merupakan kisah nyata yang terjadi pada tahun 1959 yang sampai sekarang masih belum bisa dijelaskan secara tuntas. Inilah misteri yang dikenal sebagai Dyatlov Pass Incident. Gimana? Lu udah siap buat ngebuka mata? Atau justru makin merem nih? Selamat datang di Freaky Sunday. Cerita bermulai di awal tahun 1959, ada sebuah tim yang terdiri dari 9 mahasiswa dari Ural Polytechnic Institute di Uni Soviet. Mereka mutusin buat mendaki gunung yang terletak di pegunungan Ural, tepatnya di kawasan yang dikenal dengan nama Kholodchok, yang dalam bahasa suku Mansi berarti gunung kematian. Dari namanya aja udah creepy ya. Oke, jadi tim ini tuh dipimpin oleh seorang mahasiswa yang bernama Igor Dyatlov. Ya, ini kenapa insiden ini akhirnya dinamakan Dyatlov Pass Incident. Jadi, sedikit background dari Igor Dyatlov. Dia merupakan seorang mahasiswa teknik yang sudah cukup terkenal memiliki banyak pengalaman untuk mendaki. So ya, awalnya pendakian ini dianggap sebagai pendakian atau trip biasa yang udah dia lakukan selama ini. Jadi nggak ada kendala apapun gitu. Ada Yuri Yudin, 21 tahun. Nah, si Yuri ini merupakan survivor atau korban yang selamat dari insiden tersebut. Katanya, sebelum insidennya terjadi, Yuri ini memutuskan untuk balik atau turun dari pendakian tersebut lebih dulu karena kondisinya saat itu sedang tidak sehat. Oke, kita mau fast forward ke kejadian di mana mereka dinyatakan hilang karena nggak balik atau nggak turun dari pendakian sesuai jadwal. Jadi biasanya kan kalau ada pendakian ke gunung, buat kalian mungkin yang suka naik gunung itu biasanya udah dijadwalin kapan lo harus balik setelah lo mendaki gitu kan. Nah, mereka ini sudah dinyatakan hilang karena mereka nggak balik sesuai schedule mereka untuk turun dari gunung tersebut. Jadi akhirnya tim penyelamat langsung dikirim buat nyari mereka. Tapi yang membuat geger adalah kondisi tempat dan kondisi mayat-mayat mereka saat ditemukan itu benar-benar mind-blowing. Kita masuk ke urutan pertama, yaitu penemuan tendanya. Tenda mereka ditemukan dalam keadaan sobek dari dalam. Dari dalam loh ya. Jadi lu bayangin nih, seolah-olah mereka itu mencoba untuk keluar dari dalam tenda karena ada sesuatu yang lagi nyerang mereka dari dalam tenda mereka sendiri. Lebih aneh lagi, mereka meninggalkan semua barang mereka, termasuk sepatu dan pakaian tebal mereka, di tengah suhu minus puluhan derajat. Itu merupakan satu keputusan yang aneh kan? Karena nggak mungkin gitu mereka buru-buru keluar dari tenda mereka dengan suhu yang sedingin itu tanpa mengenakan pakaian apapun gitu kan. Kecuali kalau memang mereka saat itu benar-benar terdesak dan sedang diserang oleh sesuatu di dalam tenda mereka. Lanjut ke penemuan yang kedua, yaitu adalah penemuan mayat pertama yang ditemukan sekitar 1,5 kilometer dari tenda, dekat sebuah hutan kecil. Kemudian, ada lagi 2 pendaki ditemukan tanpa pakaian, hanya menggunakan pakaian dalam aja. Jadi tubuh mereka kondisinya itu udah membiru, dan posisi mereka itu seperti sedang merangkak untuk balik ke tenda mereka. Nah, masih inget nggak? Tadi gue bilang kan, kondisi tenda mereka itu sengaja disobek dari dalam. Ya seolah-olah mereka mau buru-buru keluar gitu dari dalam tenda. Tapi kondisi mayat mereka yang udah ada di luar, itu kok kayak mau balik lagi ke dalam tenda. Jadi sebenarnya apa nih yang menyerang mereka? Dan ada penemuan mayat yang lebih serem lagi. Jadi ada salah satu pendaki yang bernama Lyudmila Dubinina itu ditemukan dengan kondisi yang benar-benar aneh. Lidahnya itu udah hilang, matanya bolong atau kosong, terus tulang rusuknya itu sudah hancur. Tapi yang aneh adalah nggak ada luka luar dari tubuhnya, jadi seolah-olah seperti dia itu dihantam oleh tekanan yang berasal dari dalam badannya dia sendiri. Ada juga mayat yang ditemukan dengan kondisi kepala remuk,
Tapi balik lagi, kulit luarnya itu sama sekali nggak ada sobekan, nggak ada sayatan, atau nggak ada luka luar apapun gitu. Ini bener-bener bikin penyidik saat itu kebingungan. Ya gimana enggak, mereka nggak bisa nentuin sebenarnya penyebab kematian dari mayat-mayat itu apa. Dan yang kalah aneh lagi, setelah penemuan-penemuan mayat tadi, akhirnya beberapa barang-barang dari para korban juga ikut diinvestigasi kan. Nah, beberapa pakaian korban itu terdeteksi mengandung radiasi tinggi yang akhirnya memunculkan teori kalau mereka mungkin aja terkena senjata rahasia militer atau eksperimen nuklir. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Jadi biasanya kan setelah ada insiden atau kejadian itu bakal muncul teori-teori yang berasal dari kepolisian, dari penyidik, atau bahkan juga dari para masyarakat. Penasaran kenapa mereka bisa ditemukan dengan kondisi yang seaneh itu. Di teori yang pertama, beberapa orang percaya kalau malam itu kelompok Detlef nggak sengaja masuk ke area uji coba militer Soviet. Ya mereka mungkin aja gitu kan, ada ngelihat sesuatu yang seharusnya dirahasiakan oleh para militer, sehingga setelah ketahuan yang mereka terpaksa harus dihabisi secara brutal. Teori yang kedua, ada juga yang percaya kalau mereka diserang oleh makhluk buas, seperti Yeti atau manusia salju Siberia. Cuma kalau menurut gue sih, teori yang satu ini ya kurang masuk akal ya, karena ya kan seperti yang kita bahas tadi, penemuan-penemuan mayat-mayat mereka aja, itu kondisinya ya nggak sesuai gitu kalau mereka memang benar diserang oleh hewan buas, ya beruang atau apapun lah itu. Pasti kan kondisi badannya itu udah terkoyak-koyak. Nah ini kan mereka ditemukan dengan kondisi yang super duper aneh, ya badan dalamnya hancur, tapi ya kondisi luarnya masih baik-baik aja gitu loh. Tapi yang memperkuat teori ini adalah, salah satu foto terakhir yang diambil kelompok ini, itu ada menunjukkan sosok gelap yang berdiri dari kejauhan. Gimana menurut kalian? Oke, teori terakhir adalah teori yang menyimpulkan kalau penyebab kematian mereka adalah sebuah fenomena alam yang langka, yang disebut infrasound. Apa itu infrasound? Jadi infrasound ini merupakan gelombang suara frekuensi rendah yang bisa bikin orang itu berhalusinasi dan panik hebat. Ya mungkin aja kan, mereka berusaha untuk keluar dari tenda mereka karena mereka merasa ada sesuatu yang ingin menyerang mereka. Ya padahal itu ternyata cuma efek suara yang nggak bisa didengar oleh manusia biasa. Jadi sampai hari ini guys, belum ada yang bisa menjelaskan secara pasti apa sih penyebab kejadian atau insiden dari Detlef Pass ini. Apakah mereka korban eksperimen militer, serangan makhluk goib, atau cuma kebetulan aja gitu, ada fenomena alam yang tragis. Gak ada yang tahu pasti. Tapi gue ada pertanyaan nih buat kalian para freaky minds. Terutama untuk kalian yang hobinya naik gunung atau mendaki gitu kan. Kalau suatu saat nanti kalian punya kesempatan untuk mendaki di pegunungan Ural, khususnya lewat Detlef Pass, ya pesan gue hati-hati aja. Karena bisa aja kan kejadian yang sama terjadi lagi. Oke, itu dia pembahasan misteri kita kali ini. Gue pengen banget denger komentar-komentar dari kalian, pendapat-pendapat kalian. Menurut kalian, ini merupakan satu kejadian yang terjadi karena memang ada alasan yang jelas, ada alasan yang pasti ya fenomena alam. Kalau menurut gue, yang paling masuk akal adalah teori yang terakhir atau yang ketiga tadi, yaitu fenomena alam yang belum bisa dijelaskan. Tapi gimana menurut kalian? Mana teori yang paling masuk akal? Bisa banget ditulis di kolom komentar. Oke, gue Marco, dan kalau kalian suka sama cerita-cerita misteri, boleh banget jangan lupa di-subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Ingat, yang terlihat belum tentu nyata.